Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernard Indrawan, NIM A1 ke 119.062, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haluoleo. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul Resume Analitik Kognitif. Resume analitik kognitif, pengertian perkembangan kognitif. Dalam buku Psikologi Perkembangan karya Prof. Dr. Kusdiwardin Setiono, PSI, menyatakan bahwa secara umum kognitif diartikan sebagai apa yang diketahui serta dipikirkan oleh seseorang, serupa dengan aspek-aspek perkembangan yang lainnya. Kemampuan kognitif anak juga mengalami perkembangan tahap demi tahap secara sederhana. Pada buku karangan Desmita 2019 menjelaskan kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan mereka perlu diasah demi melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dan perkembangan kemampuan kognitif ini akan memudahkan peserta didik menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu menjalankan fungsi dengan wajar dalam interaksi dengan masyarakat dan lingkungannya, sehingga dapat dipahami bahwa perkembangan kognitif adalah satu aspek perkembangan peserta didik yang diberikan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya sesuai buku karangan Desmita 2019. Menurut Myers 1996, yang hampir serupa dengan pengertian yang diberikan oleh Margaret W. Martil 1994, yaitu cognition or mental activity involves the acquisition, stronger level and use of knowledge. Dalam This Country of Psychology karya Drever menjelaskan bahwa kognisi adalah istilah umum yang mencakup segenap mode pemahaman, yaitu persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Dalam kurung Cooper dan Cooper 2000. Pengertian ini pun hampir senada dengan pengertian pada Dictionary of Psychology karya Chaplin 2002 menjelaskan bahwa kognisi adalah konsep umum yang mencakup semua untuk mengenal, termasuk dalamnya mengamati, melihat, memperhatikan, memberikan, menyangka, membayangkan, memperkirakan, menduga, dan menilai secara tradisional. Kognisi ini dipertentangkan dengan konasi dalam kurung kemauan dan dengan afeksi atau perasaan. Sejumlah ahli psikologi juga menggunakan istilah thinking atau pikiran ini untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan cognition, yang mencakup beberapa aktivitas mental seperti penalaran, pemecahan masalah, pembentukan konsep-konsep, dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini Myers 1996 menjelaskan bahwa thinking or connection is the mental activity association with processing, understanding, and communicating information. This mental
activation in the leading the logica and smartest illusion was away from soul from make decision and from judgments. Menggambarkan benda atau peristiwa dalam ingatan dan bertindak berdasarkan gambaran ini. Pemecahan masalah yang berdasarkan pikiran dibedakan dengan memecahkan masalah melalui manipulasi nyata. Perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungan. Pengetahuan datang dari tindakan. Piaget meyakini bahwa pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan. Sementara itu bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya khususnya berargumentasi dan berdiskusi membantu memperjelas pemikiran yang pada akhirnya membuat pemikiran itu menjadi lebih logis. Nur 1998 dalam postingan Anwar Holly 2008. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan dan dapat dipahami bahwa kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh para psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengelolaan informasi yang memungkinkan seorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memberikan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Ide-ide dasar teori Piaget dalam perkembangan kognitif. Beberapa konsep dan prinsip tentang sifat-sifat perkembangan kognitif anak menurut Piaget antara lain, anak adalah pembelajar yang aktif. Menurut Piaget, anak itu hanya mengobservasi dan mengingat semua yang mereka lihat dan mereka dengar secara pasif. Padahal secara natural mereka memiliki rasa ingin tahu tentang dunia. Mereka dan secara aktif berusaha mencari informasi untuk membantu pemahaman dan kesadarannya tentang realitas di dunia yang mereka hadapi itu. Dalam memahami dunia mereka secara aktif, anak menggunakan skema seperti yang diperoleh oleh Piaget, yaitu konsep atau kerangka yang ada dalam pikiran anak yang digunakan untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. 2. Anak mengorganisasikan apa yang mereka pelajari dari pengalamannya. Anak-anak itu tidak hanya mengumpulkan semua yang mereka pelajari dari fakta-fakta terpisah menjadi suatu kesatuan. Sebaiknya anak memberikan gambaran khusus untuk membangun suatu pandangan menyeluruh tentang dunia dan kehidupan sehari-hari. 3. Anak menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Ketika anak menggunakan dan beradaptasi terhadap skema yang mereka buat, ada dua proses yang bertanggung jawab, yaitu assimilation dan akomodasi. Simulasi terjadi apabila seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada, yaitu anak mengasimilasikan lingkungan ke dalam suatu skema. Akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan diri pada informasi baru,
yaitu anak menyesuaikan skema yang dimilikinya dengan lingkungannya. Proses ekuilibrasi menunjukkan adanya peningkatan ke arah bentuk-bentuk pemikiran yang lebih kompleks. Menurut Piaget, ketika anak melalui proses penyesuaian, asimilasi, dan akomodasi, sistem kognitif anak berkembang dari satu tahap ke tahap yang selanjutnya, sehingga kadang-kadang mencapai keadaan equilibrium, yaitu keadaan seimbang antara struktur kognisinya dan pengalaman di lingkungan. Menurut Piaget, pikiran anak kecil berdasarkan secara kualitatif dibandingkan dengan anak yang lebih besar, maka dia menolak tentang definisi inteligensi yang didasarkan pada jumlah jawaban yang benar dan suatu tes inteligensi. Analisis teoris. Dalam pembahasan proses perkembangan kognitif, ada dua alternatif proses perkembangan kognitif, yaitu pada teori dan tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget dan proses perkembangan kognitif oleh para pakar psikologi pemrosesan informasi. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang dari bayi sampai dewasa. Menurut teori Piaget, setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa mengalami 4 tingkat perkembangan kognitif, yaitu tahap ansori motorik dari lahir sampai 2 tahun, tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun, tahap konkret sampai operasional usia 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal usia 11 ke atas. Dan buku karangan Desmita 2019. Tahap sensori motorik usia 0 sampai 2 tahun. Desmita 2019 dikatakan bahwa bayi bergerak dari tindakan refleks instiktif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengkoordinasian pengalaman sensor dan tindakan fisik. Dalam postingan Arya 2010, Piaget berpendapat bahwa dalam perkembangan kognitif, selama stadium sensor motorik ini, inteligensi anak baru nampak dalam bentuk aktivitas motorik sebagai reaksi simulasi sensorik. Dalam stadium ini yang penting adalah tindakan konkret dan bukan tindakan imager atau hanya dibayangkan saja. Pada proses ini, Piaget menambahkan proses disentrasi, artinya anak dapat memandangi diri sendiri dan lingkungan sebagai dua entitas yang berbeda. Tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dari berbagai gambar. Kata dan gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Desmita 2009. Itu juga dari sumber postingan Josephera 2010. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.